Secara singkat, penjelasan tentang siklus Krebs ini terdiri dari 8 tahapan. Yang pertama, asetil-CoA yang memiliki 2 atom karbon merupakan hasil dari dekarboksilasi oksidatif akan mengalami kondensasi bersama dengan senyawa oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon sehingga antara gugus asetil dan oksaloasetat membentuk ikatan menjadi senyawa berkarbon 6 yang dikenal dengan sitrat atau asam sitrat. Karena asam sitrat ini merupakan senyawa yang bentuk pada tahapan pertama siklus ini, dikenal dengan siklus asam sitrat. Pada saat pembentukan siklus asam sitrat ini, CoA akan dilepaskan sehingga sitrat tidak memiliki koenzim A. Enzim yang berperan pada tahap pertama ini adalah sitrat sintase. Yang kedua, sitrat akan mengalami perubahan menjadi isositrat yang memiliki karbon 6 karena reaksi yang terjadi pada tahap ini hanya isonensasi atau pengubahan dari satu senyawa menjadi senyawa lain yang masih memiliki rumus senyawa yang sama. Pada tahap ini terjadi 2 reaksi, pelepasan molekul air H2O yang prosesnya dikenal sebagai dehidrasi. Pada tahap ini juga terjadi proses penambahan molekul air yang prosesnya dikenal sebagai hidrasi. Proses perubahan sitrat menjadi asam sitrat ini dikatalis oleh enzim akotanse. Pada tahap ketiga, tahapan yang ketiga isositrat memiliki 6 karbon akan diubah menjadi alfa-ketogluaratat yang memiliki 5 atom karbon. Sehingga pada tahap ini terjadi pelepasan ikatan yang berarti ada elektron yang dilepaskan pula. Elektron yang dilepaskan ini akan diterima oleh NAD+, sehingga membentuk NADH. Pada tahap ini pula terjadi pengubahan dari alfa-ketogluaratat menjadi subsinil CoA. Berarti terjadi penambahan CoA yang masuk pada reaksi ini, sehingga CoA akan memberikan dengan senyawa subsinil membentuk subsini CoA. Enzim yang berperan pada tahap ini yaitu enzim alfa-ketoglutarate dehidrogenase. Yang kelima, subsinil CoA yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi subsinat yang masih memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini tidak ada pengurangan atom karbon, tapi pada tahap ini terdapat beberapa reaksi yaitu fosfat inorganik atau PI akan berperan pada tahap ini sebagai pemutus ikatan koenzim A yang terdapat pada subsinil. Sehingga pada tahap ini CoA akan dilepaskan dan fosfat ini anorganik akan berikan dengan GDP membentuk GTP. Namun pada beberapa sel fosfat yang telah membentuk GTP akan ditransfer lagi ke ADP sehingga membentuk ATP. Baik GTP ataupun ATP, keduanya memiliki energi yang setara. Enzim yang berperan dalam tahap ini adalah subsinil CoA sintase. Yang keenam, subsinat yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi fumarat yang memiliki 4 atom karbon juga. Pada tahap ini terjadi pelepasan elektron sehingga elektron akan ditangkap oleh FAD membentuk FADH2. Enzim yang berperan untuk mengkatalis senyawa subsinat menjadi fumarat adalah suksinat dehidrogenase. Tahap ketujuh terjadi pengubahan fumarat menjadi malat. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah fumarase. Pada tahap ini terjadi penambahan air H2O yang prosesnya dikenal sebagai hidrasi. Yang kedelapan, malat akan diubah kembali oksaloasetat. Pada tahap ini pula terjadi pembentukan NADH yang berasal dari NAD+. Enzim yang berperan dari pembentukan NADH yang berasal dari NAD+. Enzim yang berperan dalam tahap ini adalah malat dehidrogenase. Dengan demikian, dalam satu kali siklus menghasilkan 3 NADH, 1 FDH2 kali dan 1 ATP karena pada dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 asetil CoA. Maka pada siklus Krebs ini menghasilkan 6 NADH, 2 FADH, dan 2 ATP.